gitu. Benernya ya, ini sampean dari kacamata ini nih. Benernya yang jadi korban siapa sih Mas? Sebenarnya dalam perjanjian perdata yang melakukan ban prestasi adalah PTX karena tidak terpenuhi. Berarti kan aslinya korbannya saya tuh. Korban. Saya rugi moral, rugi Iya. imaterial. Ya makanya nanti kita buktikan, Mas. Lah ya, aku tuh selama ini udah diem loh. Lah kok ini malah dia bikin acara kayak gini, kan aneh buat saya. Makanya entahlah ini orang-orang ini gak jelas. Orang Halim. Maksud gue kok punya mental gitu loh buat cari panggung, dia pengen promosi ini tapi caranya Disebut dengan hal kayak gini. Apa? Iya, Iya jelas Rian Mahendra Mahendra dalam gitu. kurung RM. Devi Marisa. Devi Marisa jelas banget kagak pakai bin kan Rian? Madar banget. Yang rekor banjir penonton nggak apa-apa. Yang 1 tahun 100 bus betul nggak? 200 pengennya. Pengennya malah 200 atau 400 Mas. Masalah tahun 100 bis mah dia tinggal dia kuat beli apa enggak. Kan gue sebagai pelaku operasional aja. Pengadaan bis kan dari mereka. Mas. Yang ngolah pencatatan siapa? Dia. Lu. Gue nerima Oh iya. laporan. Diolah, dicatat. Gue mah pengennya nggak 100, 200, 400. Ya tergantung dia lah kuat apa enggak. Gue nanya sama gue. Mas Gemoy, Mas Rian Gemoy. Ajar balik. Tadi tuh. Aku Mas Rian kalau tenaga dan pikiranku dibutuhkan, gua tuh benernya nggak perlu juga klarifikasi. Pada ikutan kalian. aja anyar gitu. Iya kalian kalau pengen butuh tenaga dan pikiran pada ikutan trip anyar. Gua bikin Bali Pada mungkin pengen karena ikut mahal ya. kita mah. Makanya besok lu pada ikut trip anyar aja tanggal 13 Januari. 13 Januari kan bener? 13 Januari. 300.000 udah termasuk kaos. Yang 100 bis dalam 1 tahun ada dalam kontrak Mas. Nggak ada. Nggak ada lah, itu omongan apa Mas? Makanya gue bilang maksudnya apa ngomong kayak gitu. Kan bagian pengadaan bis mereka, gue bagian operasional. Jangankan kok 100, ada 200, 300, 400, alhamdulillah Mas. Ya kan berarti kan perusahaannya maju. Terus apa masalahnya? Udah gitu line pertama kita Pekalongan, line kedua kita apa? Ya, lain kedua kita wisata lah. Ih. Wonosobo. Oh, Dadi Wonosobo Negiri. Pas banget momennya lagi mau nyala. Itu tolong dilayani itu. Ya. Mana Pak Us mana? Udah buka aja semua unek-uneknya. Ya berhubung Dilayani. udah Mana kejadian Pak Us, kayak mana gini, Pak Us? makanya Jadi buka. jadi gue buka gitu. Padahal tadinya kan gue mau keep silent Mas, karena buat gue Bandara nanti ke PIK. gue udah dibantu MTI lahir ya Ngasih kan. kompensasi yang kemarin. Terus mereka udah mutusin sepihak. Gue nggak perlu lah ngejelek-jelekin mereka. Kalian lihat Mana nggak? Pak Us, mana? Kalian kan ada jejak digital gue. Ada nggak dari sejak Agustus kita keluar dari sono sampai sekarang? Gue ngomongin masalah sebenarnya Itu layani apa? aja. Itu nanti Atau ke gue PIK, ngejelek-jelekin nanti malam mereka? jam 12 Ada ke nggak? Bandara Atau gue Ratu. ngomongin one prestasinya mereka? Ada nggak? Nah kalau nggak ada berarti kan itu itikat baik dari gue. Karena Rian Mahendra ini Mas orang yang tahu balas Iya, budi. Kalau udah ditolong ya. Iya, Oh, kita lagi meeting Ya ya, udah, kita layani ya, berterima Pak. kasih, kita bersyukur. Oke. Mas telepon. Hah? Aku tadi mau ngomong apa? Iya. Yo, kita lagi ngobrol, lagi meeting. Kita Lucu selalu pihaknya berterima sebagai kasih. pengikut MTI selama ini apalagi bilang Mas Rian kabur. Lah Mas kan dari bulan Agustus sejak kita keluar gue bikin garasi pangkalan transit di Bekasi nge-live mulu perasaan. Latihan ini Mas Rian. Nanti. Kabur gimana sih? Yang bilang 100 bis mereka loh Mas. Lah yang 100 bis itu siapa yang ngadain, mereka atau gue? Kalau gue yang ngadain, lah ngapain Mas kalau gue bisa ngadain 100 bis, gue butuh 4 bis, 6 bis. Logikanya loh Mas. Harusnya kan pertanyaan itu ke mereka. Mungkin kerja sama kalian berdua bisa menghasilkan. Sebenarnya masalah mereka itu dengan netizen. Lah kalau mereka dihujat sama netizen terus sakit hati, lah netizen kan ngelihat Mas, ada rekam jejak digital. Gimana caranya mereka nyabut bis di lapangan, gimana caranya mereka memperlakukan kita. Kan berdasarkan apa yang mereka lihat. Kita kan nggak bisa ngontrol mulut orang Mas. Orang mau ngebaik-baikin mereka silahkan. Yang penting kan gue nggak pernah jelek-jelekin mereka. Lah iya orang Australia masih lahir udah capek. Lah iya kan aneh. Kapan sidangnya Mas? Lah sekarang itu pertanyaannya, kalau penyidiknya aja udah dilaporin, nih gini nih. Sekarang kalau memang itu laporan udah dari tanggal 16 November sampai sekarang kenapa gua nggak dipanggil? Alasannya kan banyak. Satu, mungkin belum. Kedua, mungkin karena memang tidak bukti atau Sudah cukup. dianggap ini laporan halu. Ketiga, atau mungkin dia cuman laporan udah salah-salah aja. Yang penting dapat nomor LP, udah gitu dia bikin klarifikasi di media, ya kan? Begitu dia bikin klarifikasi di media, dia nyebar banner, buka jalur baru, jalur Wonogiri Jakarta.
Mungkin kan tujuan awalnya itu bikin heboh supaya semakin banyak orang kenal sama PO mereka. Makanya gue bilang kalian mau ngasih panggung silahkan, nggak mau ngasih panggung silahkan. Kalau kewajiban gue kan sebagai warga negara, oh iya orang gue lagi dituduh nih, tinggal ntar penyidiknya bisa buktiin apa enggak. Mas, mau gue tahu. Kalau enggak, tinggal gue laporin balik. Simpel kan? Mas gak nyoba laporin balik nanti ada lah. Gue benernya nggak mau, cuman ya itu tadi teman-teman maksa buat itu, apalagi Risa tahu sendiri. Mas laporin balik. Enggak, enak aja. Kalau orang netizen ngomong iya lu. Lah emang iya sih semua. Bagus suruh mocok-mocok dulu mas. Mas kira-kira orang kayak gue apa nggak nyaranin kayak gitu mas? Orang kayak gue nih yang selalu mikirin anak-anak gue nggak kepikiran tuh buat ngelontarin kata-kata itu. Gus lu mocok-mocok yang lain dulu, mungkin nggak? Nah kalau nggak mungkin, kenapa kok dia nggak mocok? Berarti kan dia nggak mau. Jangan salahin gue lah. Onogi jalur panas. Semangat mas, banyak janggal, baru juga nebeng tenar. Lah, kalian bisa nilai sendiri lah, gue nggak mau ngomong. Semua orang boleh melaporkan urusan polisi. Tuh. Boleh. Masalahnya terpenuhi apa tidak? Mas habis itu kasusku ya. Kalau gue bikin LP doang asal-asalan, yang penting dapat nomor LP udah gitu ditongolin di media, mas, gue besok bikin laporan. Hati gue dicolong Risa. Udah jadi. Gak akan menanggari mas. Gue tuh ngapain? Gue butuh klarifikasi apa? Tadinya kan dia Nggak butuh klarifikasi apa-apa. Kalau misalnya laporan nggak terbukti, berarti kan orang ini emang punya tujuan lain. Dia punya motif lain. Apa motifnya ya kalian yang bisa nilai sendiri lah. Lagian ya, kalau emang orang ngerasa bermasalah nih, ini logika orang otak normal ya, otak kalian kan normal. Misal lu punya masalah sama temen lu nih, apalagi rugi sampai 2 miliar, mungkin nggak lu bikin laporannya 4 bulan ke depan, atau lu bikinnya nunggu konvensi pers bareng lu buka usaha baru? Pasti lu udah ngelaporin gue dari kemarin-kemarin dong, dan gue udah dipanggil dari kemarin-kemarin kalau emang terbukti kan. Itu logika lo ya, logika. Oke gas. Itu logika. Kalau emang dia ngerasa gua dolimi atau gua ngerasa gua punya pelanggaran pidana, mungkin nggak mungkin mas klarifikasi di media, paling langsung diurusin internal ya kan, begitu langsung ciduk tuh Rian Mahendra, dia Bekasi, ciduk tanggap langsung, nggak perlu mas keluar di media. Ngapain? Yang penting kan gue masuk penjara. Mas kasih tahu mas. Kalau dia keluar di media berarti kan ada motif lain. Kan motifnya apa? Katanya susah dihubungi mas. Kasih tahu bahwa dirimu keluar dari sana, dari Jakarta Timur, nggak usah disebut Cawang. Salah keceplosan kan Ya. saya. Nah, Jakarta Timur kan. Oh saksinya ribuan orang. Nah iya kan, habis itu langsung Bekasi Barat. Jadi timur ke barat itu cuma 1 tol mas. 1 tol. Dari Cawang ke keluar Bekasi Barat muter, udah ketemu tuh. Nah, terus. Hah? Iya. Iya kan? Pernah nggak ke Pul? Pernah nggak ini? Mas Agus. Devi Marisa, nomormu ganti nggak? Dong. Perasaan saya kenal dirimu Dari dulu kan? dari sini. Ya, udah ganti. Rian Ini Mahendra udah nomornya juga emang. dari Tudi kemarin tak telepon juga langsung. Mas siap. Ya. Oh, iya. Terus yang Nomor gua nggak diganti. susah dihubungi ki sopo? Kan waktu lagi ngirim surat somasi ke sini ke Pul karyawannya. Nah iya. Berarti Nah. kalau nggak mungkin kalau nggak tahu alamat kita. Nah, iya, lah somasi itu Lah, alamat kita kan di kalau Google diketik keluar. Somasi itu kalau kira-kira nggak perlu dijawab, ngapain dijawab? Mas gue difitnah miskin. Oh tenang aja mas, gue pernah difitnah yang lebih parah dari somasi itu. ini tidak digubris dalam 14 hari akan dilaporkan, makanya kita diemin. Iya, karena emang gue nungguin dilaporin beneran. Karena buat gue percuma, gue datengin terus negosiasi sama mereka, ujung-ujungnya mereka ntar mintanya apa? Makanya mendingan dia lah bikin laporan, ntar gue buka-bukaan di penyidik, kan enak. Berarti kalau masalah laporan kita nggak kaget ya mas? Nggak Kita kaget. kaget konferensi persnya. Gue kalau masalah laporan emang gak kaget, karena emang Kaget. laporannya gue tunggu-tunggu. Karena udah Mas. kita siapin. Udah gue siapin semua berkasnya, udah gue siapin. Jadi emang laporannya gue tunggu-tunggu. Dan kenapa selama ini kok nggak ada laporan ya? Karena buat gue nggak kuat laporan mereka. Zaman prestasi kan mereka, bukan gue. Satu, bahkan kalau secara logika aja sebagai korban kan gue harusnya. Tapi kenapa gue masih bisa setegar ini nemenin kalian? Ya karena buat gue it's life mas, inilah hidup. Nggak semua orang baik di depan kita terus belakangnya baik juga. Makanya buat gue santai aja. Cuman yang gue aneh, kenapa kok baru sekarang dicampur konvensi pers bareng sama pembukaan jalur baru? Oh, otak gue nangkep. Karena kalau nggak ada embel-embel LP-nya, kagak ada yang nonton. Yang biasa sama kami. Begitu ada embel-embel LP-nya, jadi banyak yang nonton. Ya, madara. Kayaknya ada aturan penyidikan caleg
nunggu habis pemilu. Nggak usah mas, nggak usah ini. Begitu dipanggil kita datengin Kita mas. nggak pakai Nggak pakai perlu pas ya. caleg-caleg kan udah. Ngapain mas? Kayak gue salah aja, gue takut dipanggil, gue malah gue tungguin. Malam ini juga ayo langsung gas. Jam 2 malam gue dipanggil gue datang. Jiwa prajurit. Detik.com ya. Jiwa Media mah biasa mas. Kenapa nyari makannya begitu? Prajurit itu kan Itu di sini makin pintar di sana nih, bahaya nih. Pintar deh. Mas, kasih bisa tahu. yang diambil katanya ada yang rusak. Kalau nggak mau rusak, mobilnya dikukupin pakai terpal. Harusnya dia berterima kasih mobilnya gue rawat. Kalian kan tahu sendiri, jejak digital kan ada di YouTube. Ketika gue dandan, gue ngeper, bahkan gue datang tuh yang ngevlog di Cikokol. Yang nilai kebakar ya. Iya, kayaknya harusnya kalian nggak usah dengerin deh. Kalian cukup ngelihat aja. Kan di YouTube ada jejak digital. Gimana armada itu gua rawat? Karena kan hubungannya sama komplain penumpang. Kalau penumpang komplain masa iya mau ngeliat Kebakar, gua? kalau nggak bener-bener itu udah sampai kebakaran itu dia. Gimana? Karawaci gitu. Tapi kalau yang mau buat laporan yang lemah pasti sembako mirip. nih kata. Kan mereka tujuannya bukan buat ngelaporin gua aslinya mas. Tujuannya itu bukan buat bikin gua di penjara. Mereka tahu nggak bakal bisa. Lo orang yang salah mereka kok. Mereka cuman butuh, oh ya ini ada bentuk laporan, jadi ada alasan nongol buat rame di media. Itu aja motifnya. Logika lah. Nyari panggung yang intinya. Ya kalian yang bisa nilai sendiri. Heboh. Lu belum jadi capres tuh, baru jadi capres legislatif. Kaosnya bagus mas, hadiah dari Devi Marisa waktu ke Bali. Ini pidana atau perdata mas? Dua-duanya. Laporan baliknya ntar pidana dan perdata. Kalau laporan dia kita belum tahu ya, sampai sekarang nggak. Dua-duanya. Aturan. Oke guys. Mas, sekarang kalau emang gua salah, gua nggak bakal nongol sama kalian seceria ini. Gua ceria. Itu kasus berat. Ada Kang Enyon tuh. Mana Enyon? Semuanya pada happy ya. Ini Mas laporan biasa tuh. Siapa? beneran ono. Enyon. Baterai gua habis tadi. Nggak apa bener. Kasar kecil ya. Lih. Jadi penting deh dia. Kok ketinggalan berita? Oke, gas. Pan. Parwis Risa mana ada yang nggak bagus? Gua kirimin lah tembakonya. Ini agak seret nih sekarang. Aduh. Jadi, Kang, orang-orang pada bilang jadi inget kata Kang Enyen. Emang Kang Enyen ngapain? Ngomong apa? Halau. Lawyernya semangat banget. Sedulur.